Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ilmu fahuwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bisyai'i ala wajhil ihatati bihi ala ma huwa bihi duna sabqi khafa'in. Adapun sifat ilmu, sifat Allah Maha Mengetahui adalah sebuah sifat yang ada pada zat Allah, yang terkait bahwa Allah mengetahui secara menyeluruh apapun sesuai dengan keadaan apapun tersebut tanpa didahului keadaan tidak tahu, tanpa didahului belum mengerti. Jadi Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti terhadap segala sesuatu, mengetahuinya secara menyeluruh. Kalau manusia itu mengetahui tapi sebelumnya kan belum tahu. Nah, kalau Allah Maha Mengetahui tanpa diawali keadaan belum tahu. Terus berarti sifat Allah ini tidak ada permulaannya. Sifat Allah Maha Mengetahui tidak ada permulaannya, juga tidak ada akhirnya, kekal abadi Maha Mengetahui. Wal muradu bisyai'i ma yashmalu al-wajibati wal mustahilati wal jaizati kulliyatiha wa juz'iyatiha ijmalan wa tafsilan. Yang dikehendaki dengan kata-kata sesuatu, bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, ini mencakup apapun, termasuk mencakup hal yang pasti adanya maupun hal yang mustahil adanya maupun hal yang mempunyai kemungkinan ada sekaligus mempunyai kemungkinan tidak ada. Mengetahuinya kepada setiap sesuatu tersebut, mengetahui secara keseluruhan, mengetahui secara global, mengetahui secara rincian, Allah mengetahui semuanya. Faya'lamu ta'ala bi'ilmihil qadimi dzatahu wa sifatihi wa ya'lamu 'adamal mustahili kahuduthi ta'ala wa 'ajazihi wa wujudi syarikin lahu ta'ala wa ya'lamu al-asya'a azzalan ala ma hiya alaihi wa kaunaha wujidat fil madi au mawjudatan fil hali au tujadu fil istiqbali. Allah Maha Mengetahui bahwa sesuatu yang mustahil pasti tidak ada,
Allah Maha mengetahui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bersama dengan Allah, yang bersekutu dengan Allah, yang menyerupai Allah. Allah mengetahui segala apapun dalam keadaan tanpa permulaan dan Maha mengetahui tanpa ada akhir. Mengetahui dengan sebenar-benarnya, mengetahui sesuai dengan apapun, dengan adanya apapun tersebut. Juga Allah mengetahui masing-masing itu adanya kapan, mulai kapan, terus yang akan ada apa, sampai kapan adanya, Allah Maha mengetahui. Para netizen yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh bahwa Allah bersifat merencanakan atau maha iradah, bahwa Allah bersifat menentukan atau maha kudrah, maha menguasai atau maha kudrah, sebetulnya sangat akan sangat membantu kita memahami bahwa Allah pasti bersifat maha tahu, pasti Allah bersifat maha mengerti. Kenapa? Tentu saja karena Allah merencanakan misalnya warnanya volumenya berapa luas, yang berwarna merah yang mana, jumlah ini berapa, ini panjangnya, pendeknya, bentuknya. Ini yang merencanakan ya Allah, yang menentukan adanya, yang mentakdirkannya juga Allah. Pasti karena yang merencanakan ya Allah, yang menentukan adanya ya Allah, ya tentu saja Allah pasti maha mengetahui segala hal tersebut. Jadi nanti kita akan mudah sekali memahami jumlah ikan, ya tentu saja Allah tahu ya. Yang menciptakan jumlah ikan ya Allah sendiri. Jumlah pohon, jumlah serat, bahkan jumlah atom, jumlah molekul, yang menciptakan semuanya Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu semacam kurang perlu atau kurang bermutu. Kalau kita tahu bahwa Allah menciptakan hal-hal yang besar maupun menciptakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang terperinci, semuanya Allah yang menentukan, merencanakan adanya dan menentukan wujudnya, ya pasti itu Allah tahu, semuanya tahu. Bahkan yang menciptakan ini disebut jumlahnya 10, kalau begini disebut panjang, kalau begini disebut pendek. Pemahaman atau konsep manusia dalam memahami kenyataan itu kan yang menciptakan juga Allah juga. Ya tentu saja semuanya Allah tahu, Allah maha ilmu. Pasti itu karena Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Wadidul ilmi al-jahlu. Kebalikan dari sifat maha mengetahui adalah sifat tidak tahu. Jadi Allah mustahil bersifat tidak tahu. Tidak masuk akal Allah tidak tahu. Jadi pasti Allah itu maha tahu, pasti itu. Yang menciptakan Allah kok tidak tahu itu bagaimana? Ya tentu saja Allah pasti tahu. Wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Juga termasuk mustahil, tidak masuk akal Allah mempunyai sifat yang semakna atau satu golongan dari hal-hal yang berlawanan dengan sifat ilmu.
Hal-hal yang berlawanan dengan sifat mengerti itu contohnya adzon, kadzon, menyangka, sangkaan. Jadi Allah tahunya tidak tahu persis, tapi hanya menyangka saja. Ini ya nggak betul toh. Nggak mungkin, nggak masuk akal itu Allah hanya menyangka, nggak tahu persis makhluknya sendiri loh. Yang menciptakan Allah kok nggak tahu persis? Ya mesti tahu. Jadi dzon itu mustahil bagi Allah. Syak, ragu-ragu. Wasyaki, ragu-ragu. Allah ragu-ragu jumlahnya berapa, warnanya apa ya, waktunya kapan ya. Nah, ini nggak ada yang menentukan. Bahkan yang menentukan pemahaman manusia itu kan juga Allah. Ya pasti Allah tahu segalanya itu. Wal wahmi, wadzuhuli, wal ghaflati, wan nisyani, wasahu. Sifat lupa, tahu terus lupa. Ini nggak mungkin loh. Ini bagaimana? Ini semuanya nggak mungkin bagi Allah. Allah pasti maha tahu atas segala hal. Baik itu hal yang pasti adanya, ataupun hal yang pasti tidak adanya, ataupun hal-hal yang jaiz atau mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Semuanya diketahui secara persis, secara keseluruhan, baik secara global maupun secara terperinci, diketahui oleh Allah yang maha ilmu. Demikian, semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.